Shalom rekan-rekan, selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah PLKGP yang dilaksanakan secara virtual recording dengan pelayan firman Penatua Lusisiono. Kiranya ibadah ini menjadikan masa muda kita kuat dan perkasa. Kita masuk dalam ungkapan situasi, kita menyanyi dari Kukan Terbang, dan yang kedua Ku Bersyukur.
Rekan-rekan pemuda, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduhnya selesai, rekan-rekan pemuda, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus, dan Kristus tetap percaya di dalam berita. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang maha pengasih, Tuhan Yesus yang maha pengampun, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu selama kami satu hari ini. Sekarang kami semua ingin mulai ibadah ini, berkati ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat berkenan di hadapan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca Mazmur dari Mazmur 102 ayat yang ke-13 sampai ke-23. Kita baca secara pembacaan Mazmur. Saya yang bercetak keluar dan rekan-rekan yang bercetak ke dalam. Mazmur 102 ayat 13 sampai 23. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya, maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang tulus, biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus untuk mendengar keluhan orang tahanan, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi uruliu ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Selamat malam saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus. Apa kabar semua malam hari ini? Kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang
yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 12 sampai 28. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 12 sampai 28. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada malam hari ini Kau berkenan kepada kami untuk bersama-sama beribadah, membaca dan merenungkan akan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami semua, urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama, sungguh dapat kami mengerti, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 12 sampai 28 yang menyatakan, kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kadesh. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kadesh. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab. Sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesbon. Dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan. Sehingga orang Israel menduduki seluruh tanah kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami.
Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Sipor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesbon dengan segala anak kotanya, di Arur dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus, Yefta adalah salah seorang dari hakim-hakim yang memerintah bangsa Israel. Ia adalah seorang yang gagah perkasa. Ayah Yefta juga punya anak laki-laki dari istri yang lain. Setelah besar, anak laki-laki tersebut mengusir Yefta karena dia anak dari perempuan lain dan tidak punya hak atas milik pusaka dalam keluarga. Kemudian Yefta pergi ke tanah Tob. Di sana dia berkumpul dengan petualang-petualang dan merampok bersama-sama dengan dia. Kita bisa membacanya pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, beberapa waktu kemudian Bani Amon menyerang bangsa Israel. Kemudian orang tua-tua di Gilead datang kepada Yefta, meminta dia untuk menjadi pemimpin penduduk Gilead, meminta dia menjadi panglima perang untuk melawan Bani Amon. Pada awalnya Yefta menolak, tapi karena dikatakan Yefta akan menjadi pemimpin atas seluruh penduduk Gilead, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead tersebut. Bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Nah, sebelum bertemu dengan Bani Amon, Yefta membawa semua perkaranya kepada Tuhan di Mispa. Kita bisa membacanya pada ayat yang ke-11. Setelah itu Yefta mengirimkan utusan kepada Raja Bani Amon, menanyakan apa maksudnya mau menyerang bangsa Israel. Jawaban Raja Bani Amon adalah karena ketika keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel merampas tanah mereka. Nah, melalui utusannya Yefta menjelaskan bahwa orang Israel tidak pernah merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika keluar dari tanah Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau. Setelah itu ke Kades. Bangsa Israel minta izin kepada Raja Edom dan Raja Moab untuk melewati tanahnya, tapi tidak diberi izin. Kemudian Israel minta izin kepada Sihon, raja orang Amori. Tapi Sihon tidak percaya kepada Israel, bahkan berperang melawan orang Israel. Dengan pertolongan Tuhan, Israel dapat mengalahkan orang Amori dan Israel menduduki tanah mereka. Nah, walaupun Yefta melalui utusannya berusaha untuk menjelaskan
persoalan yang sebenarnya kepada Raja Bani Amon, tapi dia tidak mau mendengar. Nah, kalau kita membaca pada ayat-ayat selanjutnya, Yefta pada akhirnya dapat mengalahkan Bani Amon. Sebenarnya Bani Amon tidak akan mengalami kehancuran jika saja rajanya mau mendengar penjelasan Yefta bahwa apa yang dia tuduhkan kepada bangsa Israel itu tidak benar. Nah, yang jadi persoalannya adalah karena Raja Bani Amon tidak mau mendengar. Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus, banyak peristiwa buruk terjadi di dalam dunia ini hanya karena orang tidak mau mendengar nasihat orang lain. Ada banyak anak muda yang salah mengambil keputusan hanya karena tidak mau mendengar nasihat orang tua. Mereka menganggap orang tua kolot lah, ketinggalan zaman lah. Kalau dikasih tahu malah membantah, ya, merasa mereka sekarang hidup di zaman now, nggak nyambung katanya. Nah, teman-teman yang dikasih Kristus, ada sebuah cerita dari negeri Tiongkok. Kisah ini adalah kisah nyata. Ada seorang anak perempuan yang berumur 21 tahun, namanya Wu. Dia seorang yang kecanduan bermain game di gadgetnya. Dia harus mengalami kehilangan penglihatannya alias buta. Wu yang berasal dari Dongguan Tiongkok ini tidak mendengarkan nasihat orang tuanya untuk berhenti bermain game. Saat itu ia memanfaatkan waktu liburnya untuk tinggal di rumah. Ia bahkan memutuskan untuk tidak ke undangan temannya. Dia mau tinggal di rumah, dia mau main game. Padahal orang tuanya sudah melarang agar dia tidak terus-terusan main game. Setelah makan malam, Wu mulai bermain tanpa henti sampai tiba-tiba mata kanannya tidak bisa melihat apa-apa. Ia pun akhirnya berhenti bermain dan beristirahat. Keesokan harinya, bukannya membaik, tapi kondisi matanya masih tetap sama. Karena panik, orang tuanya langsung membawa dia ke rumah sakit. Kemudian tim medis mengatakan matanya sangat lelah oleh tekanan saat dia bermain berjam-jam tanpa henti. Dia menceritakan bahwa selesai dia bekerja, dia mulai main tanpa istirahat. Bahkan ia sering malas makan kalau sudah kecanduan main. Nah, saat ini Wu masih berada di rumah sakit dan para dokter berusaha menyelamatkan penglihatannya. Sementara dia menyesal bahwa tidak mau mendengar saran orang tuanya untuk tidak terus-terusan bermain game. Ini adalah salah satu contoh bagaimana seorang anak yang tidak mau mendengar apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, terkadang ketika nasihat itu datang dari orang yang lebih muda dari kita, atau orang yang tidak kita perhitungkan, ya bisa saja adik atau keponakan atau orang yang lebih muda dari kita tidak mau mendengar atau kita cenderung untuk mengabaikan nasihat
atau teguran yang bermaksud baik. Ya. Karena kita merasa kita lebih senior, kita lebih pengalaman, sehingga masukan-masukan yang diberikan kepada kita tidak mau dengar. Padahal Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menegur kita. Masalahnya adalah karena kita tidak punya kerendahan hati untuk menerimanya. Kita merasa lebih tahu, lebih pengalaman, bahkan dengan berbagai alasan untuk tidak mau mendengar. Juga ketika orang lain punya pendapat yang berbeda atau tidak sejalan dengan pikiran kita lantas berpikiran negatif atau berburuk sangka. Jangan-jangan dia punya maksud apa ya di balik ini? Atau kita pikir mungkin dia mau ngakalin kita. Atau dia punya maksud-maksud tertentu. Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus, kalau kita sudah berpikiran negatif atau berburuk sangka, maka tidak ada hal yang baik yang berasal dari pikiran yang negatif. Dalam banyak tantangan dan pergumulan seperti saat ini, kita harus selalu berpikir positif. Harus lebih terbuka mendengar pendapat atau nasihat orang lain. Agar kita tidak terburu-buru mengambil keputusan yang bisa saja salah dan berakibat fatal. Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus, jangan pernah anggap enteng teguran atau nasihat yang diberikan kepada kita jika itu untuk kebaikan kita. Tidak ada ruginya mendengar pendapat orang lain. Dan satu hal yang paling penting lagi adalah sebelum mengambil keputusan, datanglah kepada Tuhan, minta hikmat daripadanya, sama seperti yang dilakukan Yefta sebelum dia bertemu dengan Bani Amon. Sebelum dia berhadapan dengan Bani Amon, dia datang membawa persoalannya kepada Tuhan di Mizpah. Seperti yang kita baca pada ayat 11 sebelumnya. Selalu libatkan Tuhan dalam setiap tugas, baik itu dalam studi ataupun di dalam pekerjaan kita. Ketika kita harus mengambil langkah atau keputusan penting, libatkan Tuhan agar kita tidak salah dalam melangkah. Karena Ia adalah sumber pertolongan kita. Tuhan akan menolong kita dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap masalah-masalah sulit, jika kita melibatkan Dia di dalam segala hal. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, Ibrani 3 ayat 15 yang memberi nasihat kepada kita pada saat ini. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Rekan-rekan, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan. Harus kau tentang, harap akan
Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saudara-saudara sekalian kekasih dalam Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan pada kami sekalian sampai pada saat ini. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah boleh mengajarkan kami pada malam hari ini, agar kami senantiasa mau mendengar nasihat orang lain terhadap kami, dan juga agar kami tidak salah melangkah, mengambil keputusan-keputusan, agar kami dapat melaksanakan semua apa yang kami rencanakan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk semua rekan-rekan pemuda di mana saja berada, baik yang mengikuti ibadah pada malam hari ini maupun mereka yang tidak sempat mengikutinya. Dimanapun berada, Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Tuhan memberkati kami sekalian dalam hari-hari kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa taat kepada Tuhan, menghormati orang tua, mau mendengar setiap nasihat yang diberikan kepada kami. Ajar kami senantiasa mau mendengar apa yang disampaikan kepada kami, apakah itu nasihat-nasihat dari orang tua, dari teman, dari saudara, bahkan nasihat dari firman Tuhan. Biarlah kami selalu punya kesediaan untuk mendengar. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, biarlah firman Tuhan boleh mengajarkan kami, boleh menegur kami, sehingga kami boleh menjadi lebih baik lagi dalam hari-hari kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk semua rekan-rekan pemuda yang masih dalam pendidikan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap usaha mereka untuk meningkatkan prestasi dalam studi dan juga dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan memberkati agar mereka dapat melaksanakan semua tugas-tugas pekerjaan mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang mencari pekerjaan, yang mencari teman hidup. Biarlah Tuhan mau menjawab doa-doa mereka seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ajar mereka senantiasa berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap tantangan pergumulan yang mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk para pengurus gerakan pemuda yang Tuhan utus untuk melayani di dalam gerakan pemuda. Tuhan yang mengutus, Tuhan juga yang akan melengkapi mereka semua, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa kami yang pada saat ini sedang mengalami masa-masa sulit sehubungan dengan pandemi COVID-19.
Tuhan kiranya memberi hikmat, akal budi, kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami, agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Bersama semua satgas di seluruh tanah air, kiranya bisa juga bekerja sama dengan semua aparat keamanan dimanapun berada. Biarlah semua rakyat Indonesia mau taat dan patuh pada peraturan-peraturan yang sudah disampaikan, agar tetap menjaga kesehatan, tetap patuh kepada perintah dari yang disampaikan oleh pemerintah kepada seluruh rakyat bangsa kami, agar patuh melaksanakannya dengan baik. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter dan perawat, dan semua orang yang bekerja di rumah sakit untuk membantu melayani orang-orang yang sakit. Bila Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Juga rasa tanggung jawab untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya menolong orang-orang sakit. Dan Tuhan juga tolong mereka, beri kekuatan kesehatan yang baik agar mereka tidak terpapar COVID-19. Juga bagi seluruh keluarga mereka, juga Tuhan jaga, lindungi, sertai dan berkati mereka semua, terus menunjang keluarga mereka dalam melaksanakan tugas untuk menolong orang-orang yang sakit. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk semua orang sakit yang ada di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Biarlah Tuhan tolong jamah mereka. Tuhan beri kekuatan, bahkan kesembuhan yang sungguh-sungguh didambakan. Tuhan tolong juga semua keluarga, beri kekuatan, kesabaran dalam menghadapi tantangan dan pergumulan ini. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami menyerahkan juga semua pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini, juga yang mengalami masa sulit. Tuhan sertai dan berkati mereka semua, agar mereka juga tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Betania. Tuhan Yesus memberkati KMJ Pendeta Rani Kembaran Ginting, Pendeta Novita Bustami, Pendeta Martin Sumual, bersama dengan semua keluarga mereka. Juga para penatua diaken, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi BPPJ, karyawan-karyawati, tim IT, pemain organ, pemandu lagu, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan seluruh jemaat-Mu, bersama dengan seluruh warga jemaat, biarlah kami saling bahu-membahu di dalam melaksanakan program jemaat. Biarlah melalui seluruh kegiatan pelayanan kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami sungguh mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan sendiri. Engkau mengetahui berbagai tantangan pergumulan, baik secara pribadi maupun keluarga pada saat ini. Teristimewa bagi semua orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, kiranya Tuhan bukakan jalan bagi mereka, agar mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan lagi untuk menghidupi keluarga mereka masing-masing. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kami, menolong kami dalam masa-masa sulit ini. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan akan seluruh hidup dan kehidupan kami. Ya Bapak, inilah doa kami, syukur kami, permohonan kami. Kiranya Tuhan mau dengar dan sempurnakan. Karena doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan
janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. GPers, marilah mengungkapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya pada 2 Korintus 5 ayat yang ke-12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Kita menyanyi dari Gita Bakti 78, Yesus Kristus Sumber Hidup. Yesus yang Maha Pengampun, Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, kami sekarang sudah memberikan persembahan sebagian dari berkat apa yang Kau berikan kepada kami. Berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja dan bagi pelayanan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan bersama. Mana saja kau pergi, indah
baik, Tuhan Yesus yang mau bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu. Kau sudah mulai memberkati kami dalam ibadah gerakan pemuda ini dari awal sampai berakhirnya. Berkati kami Tuhan agar apa yang diberitakan dapat kami ingat selalu dan dapat kami lakukan di kegiatan kami sehari-hari. Berkati kami juga untuk melakukan kegiatan kami selanjutnya. Kau boleh tuntun kami dalam melakukan segala apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin.